Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewadatta. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1356. Putri Naga mempersembahkan mutiara. Layaknya menyelaraskan kebijaksanaan dengan kebenaran. Putri Naga dengan kebijaksanaan nan mendalam merasakan kalau Bodhisattva Pranakuta adalah penerus yang baik dari Buddha Prabu Tarakna, dan Sariputra adalah murid senior dari Bhagavan Sakyamuni. Keraguan Pranakuta sepertinya hanya sedikit, namun keraguan Sariputra lebih mendalam. Dua orang luhur ini saja sudah begitu, boleh dibayangkan dengan orang-orang dengan kapasitas lainnya. Kita lebih dapat mengerti bahwa Putri Naga dengan kebijaksanaan nan mendalam telah dapat menghayatinya. Apa yang telah dihayatinya adalah Bodhisattva Pranakuta merupakan penerus yang baik dari Buddha Prabu Tarakna. Maksudnya adalah Putri Naga memahami karena dia juga memiliki kebijaksanaan nan mendalam. Kebijaksanaannya juga sangat mendalam. Dia dapat memahami Bodhisattva Pranakuta adalah salah satu murid dari Buddha Prabu Tarakna. Sifatnya yang hampir sama dengan Buddha Prabu Tarakna. Hal ini sama seperti kita di dunia saha. Sariputra adalah salah satu murid dari Sang Buddha terunggul dalam kebijaksanaan. Adalah murid paling senior dari Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, dia memahami bahwa kedua orang bijak ini merupakan perwakilan dari ajaran Sang Buddha. Buddha Prabu Tarakna demi untuk mendengarkan sutra teratai datang ke dunia saha dan stupa mustikanya muncul. Dikatakan adalah demi untuk mendengarkan sutra. Sebenarnya dia datang adalah untuk membuktikan sutra teratai adalah raja dari segala sutra, yang juga artinya setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan yang setara. Sifat hakiki kebudayaan kita sejak awal adalah setara dengan Buddha. Seperti inilah yang dikatakan Sang Buddha kepada kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Oleh karena itu, stupa mustika yang berada di dalam batin kita muncul. Ini menunjukkan bahwa kita telah mendengarkan Dharma, telah memahami segala fenomena intinya adalah kosong, tetapi sifat kekosongan adalah demikian adanya. Sifat hakiki ini bagaikan lautan Dharma, kebijaksanaan bagaikan lautan. Kebijaksanaan yang luas pada awalnya juga dimiliki oleh setiap orang, asalkan kita mau bersungguh hati. Ternyata kebijaksanaan sifat hakiki adalah sama, semua orang memilikinya. Oleh karena itu, Buddha Prabu Tarakna adalah demikian. Murid Buddha Prabu Tarakna, murid yang mengikuti dirinya, juga merupakan murid senior, disebut sebagai Bodhisattva. Dia adalah murid dari Buddha kuno yang turut datang. Dapat dilihat bahwa dia telah membina diri tanpa henti, berada dekat di sisi Buddha Prabu Tarakna. Bagaimana dengan Sariputra? Di dunia saha masih menunjukkan wujud sravaka. Sravaka adalah menjalani praktek dan memberi manfaat pada diri sendiri. Buddha mendorong untuk membangkitkan tekad luhur dan masuk ke dalam kerumunan orang banyak, memberi manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Sariputra mulai membangkitkan tekad, dan Buddha telah memberikan peramalan kepadanya. Namun itu hanya membangkitkan tekad dan ikrar saja, masih terpaut jarak yang begitu jauh dengan Buddha. Artinya belum mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Tetapi dia telah memperoleh kebijaksanaan yang terunggul di antara murid Buddha. Dharma yang Buddha babarkan, dia dapat memahami begitu mendengarnya. Hanya saja belum mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Dengan masuk ke kerumunan orang banyak dan membangkitkan tekad luhur, hal ini belum dilakukan. Sesungguhnya dia telah sepenuhnya menghayati dan memahami hakikat kebudayaan, hanya belum dipraktekkan dalam tindakan nyata. Namun ini masih terpaut jauh, masih belum menyempurnakan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, dan belum mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, dia adalah murid senior jika dibandingkan dengan murid lain
dia telah berada di posisi senior. Ini seperti seseorang menyebutkan kamu adalah murid teladan seseorang. Teladan berarti satu tingkat lebih tinggi dibandingkan murid lainnya. Ini adalah teladan, yaitu murid senior. Artinya adalah dia telah mendengarkan dharma yang dibabarkan Buddha, tetapi 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya dia belum mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Masih merupakan murid Sravaka, sehingga Pranakuta terdapat keraguan sedikit. Hanya terdapat lebih sedikit, karena yang dia bandingkan adalah dengan yang berpengalaman. Praktek benih sebab dari 6 paramita, karena dia mengikuti Buddha kuno. Sehingga praktek benih sebab dari 6 paramita, dia telah melewatinya. Meskipun terdapat keraguan di dalam batin, terdapat kecurigaan, Putri Naga adalah spesies lain, terlebih usianya yang masih begitu muda, dan seorang wanita. Bagaimana mungkin dapat menghayati prinsip kebenaran yang begitu mendalam dan bisa dengan sangat cepat mencapai kebudaan. Dalam hal ini Pranakuta memiliki sedikit keraguan. Akan tetapi dengan kemunculan Putri Naga, segala keraguannya tersebut sepenuhnya telah sirna, membuktikan Putri Naga telah memperoleh kebijaksanaan agung dengan benar-benar memahami dan menghayati jalan agung, serta yang telah membangkitkan tekad tiada tara, barulah memiliki kemampuan untuk memberi manfaat seperti ini. Di tengah tanya jawab kedua bodhisattva, Putri Naga tiba-tiba muncul. Hal ini menunjukkan Putri Naga menggunakan fakta daripada berbicara dengan keras. Dengan demikian Pranakuta dapat menghilangkan keraguannya. Keraguan Sariputra masih sangat dalam, akan tetapi Putri Naga tahu Sariputra yang berada di dunia saha dengan murid dari Buddha Prabhutaratna dari dunia penjuru timur, keduanya adalah luhur, sehingga 2 orang luhur ini saja sudah begitu. Boleh dibayangkan dengan orang-orang dengan kapasitas lainnya. Dapat diketahui Sariputra, meskipun masih memiliki keraguan yang berat, para makhluk di dunia saha dapat mengetahui masih banyak keraguan. Ini adalah Putri Naga dengan kebijaksanaan nan mendalam. Kebijaksanaan Putri Naga, hal ini untuk membuktikan keraguan para makhluk awam di dunia saha. Keraguan ini tidak dapat dirasakan, tidak dapat dipahami, maka dikatakan jika mempertahankan perdebatan dalam kata belaka, pada akhirnya akan dianggap sebagai kata-kata bohong. Maka dengan meminjam ketulusan dalam mempersembahkan mutiara berharga, dan Buddha menerimanya, dengan ini menunjukkan kalau hakikat tatata adalah setara dan semua makhluk dapat mencapai kebudaan. Putri Naga memberikan persembahan mutiara itu karena ingin menunjukkan betapa cepatnya mencapai pencerahan. Putri Naga demi membuktikan kepada Bodhisattva Pranakuta dan Bodhisattva Manjusri di sana terus berdiskusi, menginginkan Bodhisattva Manjusri menjawab. Jika menginginkan Bodhisattva Manjusri untuk menjawab, bukankah sebaiknya Putri Naga muncul terlebih dahulu untuk melenyapkan keraguan dari Pranakuta? Sekarang Putri Naga telah muncul, keraguan Bodhisattva Pranakuta telah lenyap. Namun Sariputra masih ragu dan kembali bertanya. Jadi dikatakan meskipun Putri Naga telah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, bersyair memuji Sang Buddha, Sariputra masih tidak percaya. Tidak mampu memahami tingkatan dari Putri Naga. Jadi bagaimanapun dipaksa tetaplah sama. Bicara kosong tanpa bukti, hanya berargumentasi. Oleh karena itu Putri Naga kemudian mempersembahkan mutiara berharga, mempersembahkannya dengan setulus hati kepada Sang Buddha, dan Buddha akan menerimanya dengan gembira karena ketulusan dari Putri Naga. Ini mengungkapkan tatata adalah setara, semua makhluk adalah setara, asalkan kita semua dapat memberikan ketulusan ini dan bersumbangsi dengan tulus untuk menyelamatkan semua makhluk. Oleh karena itu, kita pernah membahas ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. 4 ikrar agung, kita dengan ketulusan bisa berikrar untuk menyelamatkan para makhluk.
Jika kita tidak dengan niat yang tulus dari dalam lubuk hati, Anda mengatakan membangkitkan 4 ikrar agung, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Bagaimana Anda hendak menyelamatkan? Pasti harus ada ketulusan. Dengan niat tulus bersumbangsi, Anda harus menggunakan niat Anda yang tulus dalam bersumbangsi. Niat tulus ini bukan hanya sementara saja. Niat tulus itu adalah untuk jangka waktu panjang selama beberapa kehidupan. Ketulusan selama banyak kalpa dan waktu yang panjang. Dengan ketulusan dalam jangka waktu panjang ini, Putri Naga juga sudah merupakan orang yang telah mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Ini adalah sumbangsi dalam jangka waktu yang panjang. 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya ini adalah ketulusan. Oleh karena itu, dalam naskah selanjutnya, Putri Naga memberikan persembahan mutiara berharga untuk mengutarakan ketulusan. Adalah ketulusan yang muncul dari dalam hati. Juga sudah mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Seperti inilah mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Karena Sang Buddha, beliau segera menerima mutiara berharganya dan menunjukkan jalan yang telah dia lalui. Sang Buddha menerima ketulusannya, meskipun ini adalah memberi persembahan dengan tulus yang sangat singkat. Sang Buddha segera menerimanya. Waktunya adalah sangat singkat. Sebenarnya ini adalah hendak menunjukkan waktu yang sangat panjang. Ketika kita membahas lebih jauh lagi, kita harus lebih bersungguh hati menghayatinya. Ini adalah sutra teratai, membuat kita semakin mengerti, membuat kita semakin penuh sukacita karena dharma. Ketulusan hati kita bukan bersifat sementara, melainkan bertahan selama banyak kehidupan, tanpa terputus terjun ke masyarakat untuk menyelamatkan makhluk hidup, ketulusan untuk melayani mereka, selalu menginginkan insan suci untuk tulus, benar, yakin, dan sungguh. Niat harus benar, selain tulus, niat juga harus benar. Niat yang benar baru bisa mematahkan kerisauan batin. Kita harus memiliki keyakinan. Dengan memiliki keyakinan yang mendalam, kita dapat membangkitkan tekad untuk mempelajari Dharma Buddha yang tiada batas. Terdapat banyak sekali Dharma Buddha, kita harus mempelajarinya. Kita masih perlu kesungguhan dikarenakan ketika kaki kita menapaki tanah, kita terus berjalan maju. Selangkah demi selangkah, pada jalan menuju pencapaian kebudayaan, badan kita perlu untuk mempraktekkan pembinaan diri. Bukan hanya dengan cukup mendengar atau memahami saja sudah cukup. Bukan. Kita harus mempraktekkan dengan tindakan nyata. Bersumbangsi di tengah masyarakat adalah kekosongan sejati, tetapi jalinan jodoh yang kita buat dengan Dharma adalah keberadaan menakjubkan. Kita harus bersungguh hati menghayati kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Oleh karena itu, ketika Putri Naga mempersembahkan mutiara, Sang Buddha menerimanya. Dengan ini menunjukkan kalau hakikat tatata adalah setara. Dengan cara ini kita dapat memahaminya. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Terletak pada sebersih niat yang tulus tersebut. Niat ini tiada bedanya, yaitu hati Buddha dan hati semua makhluk hidup adalah setara. Maka semua makhluk dapat mencapai kebudayaan. Bagaimana Putri Naga tidak dapat mencapai kebudayaan? Dia dapat mencapai kebudayaan. Putri Naga memberikan persembahan mutiara itu karena ingin menunjukkan betapa cepatnya mencapai pencerahan. Ingin memberikan persembahan mutiara kepada Sang Buddha. Ingin menunjukkan akan mencapai kebudayaan dengan waktu yang sama. Karena ketulusan saya, Sang Buddha dapat menerimanya dengan sangat cepat. Sama halnya kondisi mencapai kebudayaan demikian cepat yang dikatakan sebelumnya, wanita,
tubuh wanita memiliki 5 rintangan. Pertama, tidak dapat menjadi Raja Brahma, Brahma Dewa Raja. Kedua, tidak dapat menjadi Dewa Indra, Sakra Dewa 6 Indra. Ketiga, tidak dapat menjadi Raja Mara. Keempat, tidak dapat menjadi Raja Pemutar Roda, Cakravartin. Kelima, tidak dapat menjadi Buddha. Jadi bagaimana mungkin seorang wanita dapat mencapai kebudayaan dengan segera? Sariputra memiliki keraguan ini. Dari kalimat sutra selanjutnya kita dapat memahami hal ini. Sutra ini mengatakan, pada ketika itu Putri Naga memiliki sebutir mutiara berharga. Nilainya setara dengan seluruh 3.000 maharibu dunia. Dibawanya ke hadapan Buddha untuk dipersembahkan. Buddha dengan segera menerimanya. Putri Naga lalu berkata kepada Bodhisattva Pranakuta dan Yang Arya Sariputra. Dikutip dari Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Percuma saja baginya untuk berdebat, karena itu dia menggunakan tindakan nyata dan mempersembahkan mutiara berharga kepada Buddha. Sang Buddha langsung menerimanya, lalu Putri Naga membalikkan badan dan mulai berbicara kepada Bodhisattva Pranakuta dan Yang Arya Sariputra. Penggalan naskah sutra ini kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Putri Naga mempersembahkan mutiaranya. Kekuatan gaib dari naga seluruhnya berada di dalam mutiaranya. Mutiara ini menunjukkan benda yang paling berharga bagi naga. Pada ketika itu, Putri Naga memiliki sebutir mutiara berharga. Nilainya setara dengan seluruh 3.000 maharibu dunia. Kekuatan gaib dari naga seluruhnya berada dalam mutiaranya. Jadi adalah sangat berharga. Kita sering mendengar 2 naga memperebutkan 1 mutiara. Ini menggambarkan betapa berharga mutiara ini di alam naga. Semua kekuatan gaib seluruhnya berada di dalam mutiaranya. Di alam naga, mutiara ini sangatlah berharga. Putri Naga mempersembahkan mutiaranya kepada Sang Buddha. Ini adalah persembahan harta yang paling berharga kepada Buddha Sakyamuni. Dibawanya ke hadapan Buddha untuk dipersembahkan. Putri Naga mempersembahkan ini kepada Bhagavan melambangkan derma yang besar, Mahadana, sehingga Putri Naga membawanya ke hadapan Buddha untuk dipersembahkan, menunjukkan praktik berdana. Buddha dengan segera menerimanya. Mutiara yang dipersembahkan oleh Putri Naga, sebab Buddha dapat menghayati ketulusan hati dari Putri Naga. Ketulusan hati yang disebutkan tadi kepada kalian, agar kalian memahaminya akan ketulusan hati ini. Buddha menerimanya. Ini membuktikan bahwa ketulusan hati Putri Naga untuk masuk ke tengah kumpulan orang banyak selama kehidupan demi kehidupan. Ia telah mempraktekkan 6 paramita dan sudah menyempurnakannya. Buddha menerima mutiara. Mutiara melambangkan kebijaksanaan. Buddha melambangkan pencerahan. Ini juga melambangkan prinsip kebenaran. Kebijaksanaan dan prinsip kebenaran telah berpadu. Prinsip kebenaran sejalan dengan kebijaksanaan, maka kebijaksanaan sejalan dengan prinsip kebenaran. Kebijaksanaan Putri Naga sejalan dengan prinsip kebenaran, artinya adalah benih akan menjadi buah. Maksudnya dengan benih dari Putri Naga akan menjadi buah. Berbicara tentang benih, dia telah mempraktekkan 6 paramita dan segala tindakannya, karena telah mempraktekkan sepenuhnya. Ia telah sempurna dalam benih dan sebab, karena telah memenuhi segala benih, maka dia akan memperoleh buah. Maka benih akan menjadi buah. Dia telah dekat dengan pencapaian buah. Buddha dengan segera menerimanya. Putri Naga mempersembahkan mutiara melambangkan pemahaman sempurnanya. Tata gata menerimanya adalah mengkonfirmasi tekad hatinya. Mutiara melambangkan kebijaksanaan. Buddha melambangkan prinsip kebenaran. Kebijaksanaan sejalan dengan prinsip kebenaran, maka benih akan menjadi buah. Sehingga ketika Putri Naga mempersembahkan mutiara ini kepada Buddha,
Itu melambangkan jalan kebenaran yang telah dia lalui dan praktek yang telah dilakukannya, sehingga dia telah memenuhi praktek di jalan Bodhisattva. Lalu dia hendak menunjukkannya agar Bodhisattva Pranakuta dan Yang Arya Sariputra menyaksikan fenomena ini. Bodhisattva Pranakuta telah menyaksikan, Yang Arya Sariputra tentu juga telah melihatnya. Jadi, Putri Naga bertanya kepadanya, "Apakah Anda telah melihatnya?" Putri Naga lalu berkata kepada Bodhisattva Pranakuta dan Yang Arya Sariputra. Setelah mempersembahkan mutiara, Putri Naga bertanya kepada Pranakuta dan Sariputra. Putri Naga beranggapan Bodhisattva Pranakuta adalah penerus yang baik dari Prabu Tarakna dan Sariputra adalah murid senior dari Sakyamuni. Keraguan Pranakuta sepertinya hanya sedikit, namun Sariputra mengajukan keberatan dan membutuhkan penjelasan lebih rinci. Dua orang luhur ini saja sudah begitu, boleh dibayangkan dengan orang-orang luhur lainnya. Jika mempertahankan perdebatan dalam kata-kata belaka, pada akhirnya akan dianggap sebagai dusta. Maka dengan meminjam momen persembahan mutiara berharga sebagai hakikat, Putri Naga ingin menunjukkan betapa cepatnya mencapai pencerahan. Maksud dari Putri Naga adalah Bodhisattva Pranakuta adalah penerus yang baik dari Prabu Tarakna, yaitu murid utama. Putra dari tubuh adalah Sariputra. Sariputra adalah murid senior dari Sakyamuni. Juga adalah murid utama keraguan Pranakuta. Sepertinya hanya sedikit. Seharusnya sudah hilang. Sariputra dengan keraguannya mengajukan keberatan. Kelihatan bahwa dia sangat ingin memahami kedua orang luhur ini. Orang luhur ke atas lagi menjadi suci. Jadi, dua orang luhur ini saja sudah begitu, boleh dibayangkan dengan orang-orang luhur lainnya. Karena Pranakuta adalah bodhisattva dari Buddha kuno, yaitu bodhisattva di samping Buddha Prabu Tarakna. Ini juga posisi luhur. Buddha kuno telah menyelamatkan para makhluk. Para kumpulan makhluk itu satu orang sudah dapat mewakili banyak makhluk. Bodhisattva Pranakuta mewakili banyak makhluk yang diselamatkan dan dibimbing oleh Buddha Prabu Tarakna. Sariputra mewakili banyak makhluk yang diselamatkan dan dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Jadi, dua orang luhur ini saja sudah begitu. Keraguan kedua orang ini, keraguan Bodhisattva Pranakuta lebih sedikit. Artinya mewakili orang banyak yang telah diselamatkan dan dibimbingnya. Memiliki keraguan yang lebih sedikit, yakni memiliki kebijaksanaan yang lebih memadai. Namun Sariputra mewakili para makhluk di dunia saha. Ini adalah orang yang akan diselamatkan oleh Buddha di masa yang akan datang. Yang diselamatkan oleh Buddha pada kehidupan ini dan yang akan diselamatkan di masa yang akan datang. Yang diselamatkan oleh Buddha pada kehidupan ini adalah sama dengan zaman Sariputra. Yang akan diselamatkan di masa yang akan datang adalah zaman kita sekarang ini. Jadi zaman kita saat ini, orang awam juga memiliki 5 rintangan. Selain keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan juga masih sangat berat. Jadi jika mempertahankan perdebatan dalam kata-kata belaka, pada akhirnya akan dianggap sebagai kata-kata bohong, sehingga keraguan Sariputra masih sangat besar. Karena beliau mewakili Sang Buddha untuk membimbing para makhluk, jadi keraguannya masih sangat banyak. Dengan perdebatan tidak ada gunanya. Lebih baik meminjam kondisi dari pemberian persembahan mutiara ini untuk menunjukkan hakikat adalah demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya berarti tubuh harus mempraktekkannya. Dan dengan tulus menjalankan segala praktek 6 paramita dari kehidupan ke kehidupan, menyelamatkan dan membimbing para makhluk dengan masuk ke tengah orang banyak. Setelah menjalaninya, benih sebab telah sempurna, maka buah pencapaian pun terpenuhi. Seperti sebutir mutiara dipersembahkan oleh Putri Naga kepada Sang Buddha. Mutiara melambangkan kebijaksanaan
Sang Buddha melambangkan prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kebijaksanaan adalah seperti itu, akan selalu menjaga ketulusan agar tidak ternoda. Semua keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan ini dikikis semuanya. Kegelapan batin dan kerisauan semuanya menghilang. Ini berarti jodohnya di tengah orang banyak telah selesai. Kondisi kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan ini telah tercapai. Meminjam momen persembahan mutiara berharga sebagai hakikat. Ini berarti mengungkapkan ketulusan paling dalam, agar semua orang bisa melihatnya. Meminjam momen persembahan mutiara berharga sebagai hakikat. Putri Naga ingin menunjukkan betapa cepatnya mencapai pencerahan. Ini menunjukkan bahwa Putri Naga segera akan mencapai kebudaan dan memberikan persembahan mutiara ini dengan segera mencapai kebudaan. Kaitannya sangat besar. Selanjutnya naskah sutra ini mengatakan, aku mempersembahkan mutiara berharga dan Bhagavan menerimanya. Apakah ini berlangsung dengan cepat atau tidak? Mereka menjawab, sangat cepat. Putri Naga berkata, gunakan kekuatan gaib kalian untuk menyaksikan aku mencapai kebudaan yang bahkan lebih cepat dari itu. Dikutip dari Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Ini setelah Putri Naga memberikan persembahan mutiara, Sang Buddha menerimanya. Dia berbalik dan bertanya kepada Pranakuta dan Sariputra, saya memberi persembahan mutiara sekarang. Bhagavan juga telah menerimanya. Hal ini coba kalian lihat begitu cepat. Pernahkah Anda melihat kejadian ini? Kejadian yang nyata. Mutiara saya, Sang Buddha begitu cepat menerimanya. Apakah kamu pernah melihatnya? Apakah cepat? Saya mempersembahkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha sedikit pun tidak ragu dan langsung menerima mutiara saya. Bukankah ini waktu yang sangat cepat? Bagaimana menjawabnya? Mereka menjawab, sangat cepat. Anda memberi Sang Buddha dengan sangat cepat menerimanya. Putri Naga berkata, gunakan kekuatan gaib kalian untuk menyaksikan aku mencapai kebudaan yang bahkan lebih cepat dari itu. Putri Naga ingin menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Karena Buddha menerima persembahan mutiara saya begitu cepat, Anda lihat saya. Lihat saya mencapai kebudaan lebih cepat dari ini. Membuktikan dengan fakta mempersembahkan mutiara berharga adalah perumpamaan tata garba yang murni dan semula ada, yaitu sifat hakiki kita. Memberikan persembahan mutiara itu melambangkan sifat hakiki kita. Mempersembahkan mutiara berharga ibarat batin dari tata garba yang murni dan semula ada, dalam sekejap ditunjukkan kepada Buddha. Begitu dipersembahkan langsung diterima, ibarat begitu paham langsung tercerahkan. Dengan segera sifat hakiki tatata saya dapat ditunjukkan. Bagaimana dengan makhluk awam? Saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Seperti apa sifat hakiki tatata itu? Tunjukkan pada saya, kemana saya harus pergi untuk mengambil dan menunjukkannya kepada kamu. Namun Putri Naga dengan segera menunjukkan batin dari tata garba yang semula ada. Sifat hakiki tatatanya dalam sekejap ditunjukkan kepada Buddha. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan Putri Naga dan kebijaksanaan Buddha sudah berpadu. Semua Buddha memiliki kebijaksanaan dan jalan yang sama. Artinya, Putri Naga sudah akan mencapai kebudaan. Kebijaksanaannya setara dengan Buddha Sakyamuni. Jadi begitu dipersembahkan, langsung diterima. Setelah Putri Naga mempersembahkan mutiara, Buddha langsung menerimanya. Ini ibarat, begitu paham langsung tercerahkan. Putri Naga bisa dengan segera mencapai pencerahan dan menyadari buah dari kebudaan. Artinya ini terjadi dengan seketika. Artinya seketika Putri Naga bertanya kepada mereka. Dan mereka berdua sama-sama menjawab sangat cepat, iya, ini semua terjadi dengan seketika. Sang Buddha juga menerimanya dengan cepat. Ini menunjukkan seberapa cepatnya Putri Naga dalam mencapai kebudaan.
Mereka sekarang telah percaya bahwa Putri Naga bisa mencapai kebudaan dengan cepat. Putri Naga dengan segera menjawab, "Gunakan kekuatan gaib kalian untuk menyaksikan aku mencapai kebudaan yang bahkan lebih cepat dari itu. Saya ingin kamu berdua menyaksikan kecepatan saya dalam mencapai kebudaan. Ini akan terjadi dengan cepat, secepat saat saya mempersembahkan mutiara." Putri Naga tidak menjawab Sariputra dengan kata-kata, sebab kondisi pencapaian kebudaan yang seketika tidak dapat diutarakan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa diketahui melalui pencerahan. Makanya meminjam persembahan mutiara berharga ini sebagai perumpamaan betapa cepatnya mencapai kebudaan. Setelah Putri Naga bersujud kepada Buddha dan mengucapkan syair untuk memuji Sang Buddha, Sariputra masih tidak percaya pada Putri Naga. Dia tidak dapat memahami keadaan Putri Naga tersebut, sehingga jika dia mencoba berdebat lebih jauh, tidak ada yang akan berubah. Putri Naga tidak perlu menjawab lagi. Keadaan kebudaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena bukti itu mengharuskan kita untuk bangun. Mereka yang benar-benar telah mencapai kesadaran dan kebangkitan mampu memahami hal ini. Jadi makanya meminjam persembahan mutiara berharga ini. Putri Naga mempersembahkan mutiara dan Buddha Sakyamuni menerima mutiara berharga itu. Dengan mutiara, satu orang memberi persembahan dan satunya menerima persembahan. Mempersembahkan mutiara berharga adalah perumpamaan kecepatan dalam mencapai pencerahan dengan begitu cepat. Satu orang memberi persembahan dan satunya lagi menerima persembahan ini. Percikan batu api atau kilatan petir juga tidak secepat itu. Sedangkan pencapaian kebudaan dari Putri Naga bahkan melebihi itu. Semua ini menunjukkan makna dari pencapaian kebudaan melalui pencerahan seketika. Ini menunjukkan kecepatan. Apakah tahu tentang percikan batu api atau kilatan petir? Pada zaman kuno, orang menciptakan percikan api dengan menggosok batu. Percikan api adalah gesekan antara batu dengan batu, sehingga menciptakan percikan api. Ini adalah benda yang sangat keras, sama seperti orang pada saat ini. Sekarang banyak marmer dipotong dengan menggunakan gergaji. Banyak percikan api akan keluar. Ini karena ketika kedua barang keras saling berbenturan, demikian akan muncul percikan api, namun ini hanya berlangsung dalam sekejap. Setelah percikan api keluar, ini hanya berlangsung dalam sekejap, sangat cepat dan tanpa henti. Percikan api adalah ketika ada petir dan kilatan petir. Kilatan petir sekali bersinar, juga menghilang dengan sangat cepat. Kecepatan ini tidak bisa dibandingkan. Boleh dikatakan 1 detik adalah waktu yang sangat singkat, namun dalam waktu sekejap berlangsung dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita gunakan untuk membandingkan kecepatan ini. Kecepatan sangat cepat, yakni kecepatan kilatan sangat cepat, juga tidak secepat itu. Ini menggambarkan seberapa cepatnya Putri Naga ingin mencapai kebudaan. Kecepatannya adalah demikian. Itu akan menjadi lebih cepat dari ini. Jadi semua ini menunjukkan makna dari pencapaian kebudaan melalui pencerahan seketika. Putri Naga bukan mencapai kebudaan dengan perlahan-lahan dalam pembinaan diri. Dia mencapai kebudaan melalui pencerahan seketika. Jika dikatakan ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, sebab ini adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Demikian mengakumulasikannya hingga sekarang, di mana sebab dan kondisi ini sudah sangat matang, sehingga sangat cepat sebab dan kondisinya sudah sempurna. Sehingga demikianlah dia mencapai kebudaan dengan sangat cepat. Jadi persembahan dari sebutir mutiara yang melambangkan sifat hakiki memiliki makna bahwa dirinya telah berhasil menghimpun berlaksa praktik dan sempurna semuanya. Dengan berdana dalam bentuk dharma tanpa kemelekatan, maka hanya perlu menggunakan kekuatan sedikit dan jasa pahala yang diterima banyak.
kenapa perlu meminjam banyak masa kehidupan di dalam maharibu dunia untuk mempraktekkan 6 paramita selama banyak kalpa. Ini berarti bahwa sebutir mutiara ini melambangkan sifat hakiki yang artinya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini bersatu dengan sifat alami kita. Makna dari persembahan adalah bahwa dirinya telah berhasil menghimpun berlaksa praktek dan sempurna semuanya. Ini telah melambangkan bagaimana beliau telah menjalankan 6 paramita berlaksa praktek. Semuanya telah sempurna. Sebutir mutiara dipersembahkan kepada Buddha, yang berarti bahwa telah menjalankan 6 paramita secara sempurna di setiap tindakannya. Dengan berdana dalam bentuk Dharma tanpa kemelekatan. Telah bebas dari kemelekatan, berarti batinnya alami, murni dan tenang. Bersumbangsi tanpa pamrih, semuanya benar-benar murni. Tetapi sebab akibat ini sangatlah sempurna, sangat alamiah. Alamiah adalah sifat dasar, dengan alami kembali pada tata gata garba. Sifat alami tanpa noda dengan berdana dalam bentuk dharma tanpa kemelekatan adalah persembahan tanpa kemelekatan, telah sempurna. Tetapi persembahan tanpa kemelekatan ini adalah dharma, yaitu telah kembali pada keadaan pencerahan alami, yaitu sifat hakiki tatata. Jadi menggunakan kekuatan sedikit dan jasa pahala yang diterima banyak. Ketika bersumbangsi, memanfaatkan kekuatan orang lain. Artinya memanfaatkan memasuki ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, untuk menghayati prinsip kebenaran yang begitu banyak. Dengan demikian menerima pahala dan kebajikan yang sangat besar. Sebenarnya harus bersyukur tidak hanya tanpa pamrih. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih dan juga harus berterima kasih. Karena memasuki ke tengah orang banyak, membuat kita bisa menghayati begitu besar, memasuki ke tengah orang banyak. Telah menyempurnakan buah benih sebab dan kondisi, dengan demikian mencapai kebudayaan. Jadi menggunakan sedikit kekuatan dan jasa pahala yang diterima banyak. Kita dengan sepenuh hati dalam bersumbangsi, hanya demikian. Sekarang dapat kembali ke sifat hakiki, dengan sendirinya memurnikan sifat hakiki. Inilah kondisi dalam pelatihan diri. Kita melakukan pelatihan diri tanpa henti, harus terus-menerus bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa pamrih, tanpa tercemar, harus sangat murni. Terus bersumbangsi di banyak kehidupan dan kalpa. Ini telah menyempurnakan 6 paramita berlaksa praktik. Kenapa perlu meminjam banyak masa kehidupan di dalam maharibu dunia untuk mempraktekkan 6 paramita selama banyak kalpa? Tidak perlu menyebutkan masa lalunya di 3 kelompok alam, 3000 maharibu dunia, di 3 kelompok alam, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Demikianlah menempuh jalan ini, sepenuhnya melenyapkan kegelapan batin dan kerisauan. Rela memberikan hidupnya, melalui banyak kalpa menjalankan 6 paramita dan berlaksa praktik. Jadi demikianlah telah melewati, demikian adanya, memanfaatkan memasuki ke kerumunan orang banyak, untuk bersumbangsi bagi para makhluk. Sebenarnya kita sendiri yang memperoleh hasilnya, sehingga dikatakan, burung berusia 1000 tahun, sekalipun tidak mampu menandingi burung hong yang baru lahir. Dikatakan burung berusia 1000 tahun tetap merupakan burung berusia 1000 tahun, hanya seekor burung, tetapi tidak mampu menandingi burung hong yang baru lahir. Dengan burung hong dan burung 1000 tahun dijadikan perbandingan, burung hong merupakan burung yang sangat berharga. Kita bisa seharian melihatnya terbang di langit. Bagaimana membandingkan burung dengan burung hong? Sehingga dikatakan burung berusia 1000 tahun sekalipun tidak mampu menandingi burung hong yang baru lahir. Kapasitas sempurna dan kapasitas tidak sempurna layaknya perbedaan 1 hari dengan 1 kalpa. Inilah maksudnya, sehingga kapasitas sempurna dan kapasitas tidak sempurna. 1 hari dan 1 kalpa
sebenarnya adalah sama. Jika kita bisa memahami dengan tuntas, dalam sekejap bisa kembali. Hal yang sekian lamanya bagaimana perjalanan Ceci dengan cepat kembali pada masa tersebut. Saya bisa menyampaikannya dalam beberapa kata. Prinsip kebenaran yang sama, bagaimana melatih diri dari masa ke masa kehidupan. Sebenarnya pencerahan dalam sekejap adalah prinsip kebenaran yang sama juga. Disampaikan berapa lama kalpa, lebih baik sampaikan yang ada saat ini, sehingga dikatakan genggam momen ini merupakan selamanya, niat pikiran seketika, dipertahankan selamanya menggenggam satu niat pikiran itu, jalan yang dilewati sampai sekarang, prinsip kebenaran yang sama, sehingga dikatakan burung berusia 1000 tahun sekalipun tidak mampu menandingi burung Hong yang baru lahir. Kapasitas sempurna dan kapasitas tidak sempurna, yaitu telah mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, dengan kapasitas yang belum dipraktekkan dengan tindakan nyata adalah berbeda jauh. Orang yang sudah menapakinya, maka dia akan memahami hal yang terjadi sekian lama dulu dengan jelas. Masa yang dilewati bisa dipahami. Orang yang belum melewatinya, kamu pergi menjalaninya. Setelah dijalani baru disampaikan. Prinsip kebenaran yang sama. Inilah mengapa Putri Naga bisa demikian cepat mencapai kebudaan. Sekarang Bodhisattva Pranakuta tidak ada lagi keraguan. Sariputra seharusnya telah meyakini benih masa lampau Putri Naga, karena mereka tidak mengetahui proses dari jalannya benih ini. Sehingga dia mengatakan wujudnya sebagai Putri Naga sekarang, sehingga dia masih ada keraguan jika dia memahami praktek kendaraan besar masa lampau dia. Memasuki kelompok masyarakat bersumbangsi dalam 6 alam kehidupan. Ajaran yang dipahami sekarang pada dasarnya sangat jelas. Bodhisattva Manjusri datang ke istana untuk menampakkan wujud ini, menuntun Putri Naga menjadi saksi, sifat hakiki tatata, batin dari Tathagata, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda, adalah setara. Hanya kurang pada kita yang belum mempraktekkan dengan tindakan nyata. Kita berikrar, belum melangkah, belum terjun ke masyarakat, masih belum cukup melakukannya. Kita masih belum bisa memahami, hanya demikian kebijaksanaan kita. Masih belum bisa seperti Putri Naga yang mempersembahkan mutiara. Buddha demikian menerima kebijaksanaan dan prinsip kebenaran, kita belum menyatu. Hanya demikian, sehingga kita harus memahami wujud, harus senantiasa lebih bersungguh hati.